Pada pertemuan pertama pada mata kuliah biometri, kita akan mempelajari tentang pengertian dari biometri dan dasar-dasar rancangan percobaan. Biometri itu merupakan studi tentang karakteristik biologi yang terukur. Dari katanya itu dari kata bio dan metri. Bio itu biologi, metri itu adalah pengukuran. Biometri, biometri sendiri sebenarnya akan mengkaji terkait metode ilmiah dan metode percobaan dalam ruang lingkup pendidikan biologi. Jadi kalau kita melihat hubungan metode ilmiah dan metode percobaan, metode ilmiah itu merupakan studinya, studi tentang kebenaran yang diatur oleh pertimbangan yang logis. Kemudian metode percobaan adalah salah satu metode ilmiah. Jadi metode percobaan ini merupakan salah satu dari metode ilmiah dalam pengumpulan data empiris untuk memperoleh pengetahuan baru. Kemudian dalam sebuah percobaan ada yang namanya tujuan dan sasaran percobaan. Jadi ibarat kata kalau tujuan percobaan itu ibarat visi dari sebuah lembaga gitu. Sementara sasaran percobaan itu merupakan misinya. Dalam percobaan, jadi kan ada sasaran dalam sebuah percobaan. Nah, untuk mencapai sasaran tadi, dalam sebuah percobaan kita harus melalui beberapa langkah atau beberapa step. Yang pertama, ada pengenalan masalah. Jadi kita harus tahu dulu masalah apa yang mau kita lakukan pada percobaan. Setelah kita tahu masalahnya, udah kenal masalahnya, kemudian kita melakukan peninjauan pustaka. Peninjauan pustaka di sini maksudnya adalah dengan cara mencari temuan-temuan terdahulu yang memiliki kemiripan atau hampir-hampir sama dengan percobaan yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya, konsep atau teori yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dari temuan-temuan tadi, kita bisa memilah konsep atau teori yang digunakan dalam memecahkan masalah yang ada di awal tadi. Dan terakhir, di akhir adalah melakukan analisis data dari percobaan kita. Komponen perancangan percobaan itu ada tiga. Yang pertama ada rancangan lingkungan, ada rancangan perlakuan, dan ada rancangan respon. Namun di sini biar lebih urut, yang pertama saya perkenalkan adalah rancangan perlakuan. Untuk rancangan lingkungan dan rancangan respon akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Rancangan perlakuan itu merupakan rancangan untuk sebuah perlakuan pastinya. Nah, perlakuan itu kalau kalian pernah mengikuti mata kuliah statistika, perlakuan dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertentu yang diberikan pada satuan percobaan dan berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut dibentuk. Nanti akan saya kasih juga contoh. Jenis perlakuan itu ada dua kalau dari sifatnya. Ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Saya kasih contoh yang sifatnya kualitatif. Misalkan jenis pupuk. Jenis pupuk ada jenis pupuk A, jenis pupuk B, jenis pupuk C. Nah, itu sifatnya kualitatif atau varietas tanaman. Varietas tanaman 1, varietas tanaman 2 dan seterusnya. Atau cara pengolahan tanah misalkan ada yang dibajak, ada yang dicangkul. Nah, itu sifatnya kualitatif. Tidak dalam bentuk angka. Ada juga perlakuan yang sifatnya dalam bentuk angka. Misalkan dosis pupuk. Jadi dosis pupuk itu ada misalkan ya pakai yang 1 gram, 2 gram, 3 gram. Nah, 1 gram, 2 gram, 3 gram itu adalah angka. Maka dari itu jenis perlakuannya merupakan jenis perlakuan kuantitatif atau volume pestisida. Misalkan berapa mililiter. Ada yang 2 mililiter, ada yang 4 mililiter dan lain-lain. Kemudian dari jenis perlakuan menurut jumlahnya ada dua, ada faktor tunggal dan ada faktorial. Faktor tunggal hanya ada satu faktor yang diteliti. Kalau faktorial terdiri dari dua atau lebih perlakuan. Nanti akan dijelaskan seperti apa maksud dari faktor tunggal dan faktorial. Oke, perhatikan. Jenis perlakuan di sini adalah jenis perlakuan kuantitatif. Tidak perlu lihat pada bagian yang sini, ini datanya. Tapi kita lihat pada bagian perlakuan. Di situ ada kontrol konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Nah, di sini angka konsentrasinya itu dalam bentuk angka yang berarti dia merupakan jenis perlakuan kuantitatif. Nah, kalau yang di sini adalah jenis perlakuan kualitatif. Perhatikan perlakuannya, ada model, ini perlakuannya, sementara ini adalah datanya. Di situ perlakuannya ada yang pakai discovery learning, ada yang pakai problem based learning, ada direct instruction. Nah, gak ada angkanya di situ. Nah, itu maksudnya adalah jenis perlakuan kualitatif. Kemudian perhatikan lagi perlakuan ini, ya.
Perlakuan ini kalau dilihat dari kualitatif dan kuantitatif, dia merupakan jenis perlakuan kuantitatif. Karena apa? Karena di sini ada angkanya. Ada kontrol, ada air laut 25% dan air laut 35%. Nah, sekaligus perlakuan ini merupakan perlakuan yang faktor tunggal, seperti yang dijelaskan di awal. Jadi faktor tunggal hanya ada satu faktor yang diteliti. Perhatikan lagi ke depan. Nah, di sini di bagian perlakuan hanya ada satu faktor. Faktornya adalah konsentrasi air laut. Kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait perlakuan yang punya dua faktor atau faktorial. Contohnya di sini adalah ini contohnya. Ini adalah data terkait penurunan tingkat depresi berdasarkan dosis obat yang diberikan dan jenis kelamin pasien. Oke. Jadi kita bisa tahu perlakuan yang pertama ya, A1, A2, A3 itu dosis obat. Ini perlakuan yang pertama. Kemudian perlakuan yang kedua adalah jenis kelamin, B1 dan B2. Jadi ada dua perlakuan, yang pertama dosis obat, yang kedua jenis kelamin. Ini yang disebut dengan faktorial. Yang dosis obat merupakan perlakuan yang sifatnya kuantitatif karena berupa angka, ada dosisnya, sementara yang jenis kelamin sifatnya kualitatif karena tidak berupa angka, laki-laki atau perempuan. Jadi seperti itu penjelasan terkait perlakuan dan jenis-jenis perlakuan.